Oke, baik kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke, kita start dulu. Oke, nah sekarang kita masih lanjut untuk pembelajaran sintaks-sintaks dasar ya, sintaks-sintaks dasar yang ada pada pemrograman Arduino. Saya coba refresh kembali ya. Dan yang pertama untuk bahasa pemrograman yang dipakai ya untuk Arduino itu adalah bahasa C++ ya, yang mana bahasa C ini itu nanti akan menggunakan framework yang namanya Arduino ya. Jadi bahasanya itu bahasa C, gitu kan. Nah, framework yang dipakai itu disebutnya sebagai framework Arduino ya. Jadi ini yang digunakan untuk membuat kode program ya, yang akan nanti dijalankan di microcontroller Arduino ataupun nanti di ST32. Jadi dia pakai bahasanya C atau C++. Itu. Nah, bagian pertama ketika kita ingin memulai belajar bahasa pemrograman ya untuk Arduino, yang pertama itu kita perlu mengenal dulu ya namanya tipe data ya. Jadi di Arduino itu ada yang namanya tipe data. Sebelumnya sudah pernah dengar istilah tipe data, Aldan? Pernah. Nah ya. Oke. Jadi tipe data itu sebenarnya secara umum itu ada yang namanya tipe data numerik ya. Nah, numerik itu artinya tipe datanya berupa angka ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya tipe data teks ya. Jadi datanya berupa teks, entah itu karakter tunggal ataupun sekumpulan karakter yang membentuk kalimat. Nah, itu juga termasuk tipe data. Kemudian ada yang namanya tipe data boolean. Nah, boolean itu cuma punya dua kondisi ya, true or false. Nah, atau bisa juga dituliskan satu atau nol. Nah, itu tipe data boolean. Seperti itu. Tapi nanti dari masing-masing tipe data itu ada lagi beberapa turunannya. Seperti itu. Contoh misalnya untuk tipe data numerik ya. Numerik itu nanti terbagi lagi. Ada tipe data numerik untuk bilangan bulat, namanya itu integer. Ada juga nanti tipe data numerik untuk bilangan desimal ya. Itu nanti bisa pakai float ataupun double seperti itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh tipe data ya. Nah, jadi misalnya INT itu kepanjangan dari integer ya. Integer ini untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat ya. Jadi kalau kita punya variabel ya, variabel yang mau diisi dengan sebuah data atau nilai berupa bilangan bulat, maka kita pakainya INT ya, integer. Nah, dia itu punya panjang 2 byte. Nah, artinya dia bisa menyimpan nilai dari negatif 32768 sampai 32768, positif 32768 gitu ya. Itu untuk integer ya. Tipe data numerik lainnya ada juga disebut sebagai unsigned integer ya. Kalau tadi ini integer, kalau ini unsigned integer. Bedanya apa? Bedanya itu adalah kalau integer itu dia bisa menyimpan bilangan negatif maupun positif. Kalau unsigned integer itu hanya untuk menyimpan bilangan positif saja. Rentangnya dari 0 sampai 6535. Seperti itu ya. Kalau secara ukuran itu sama, sama panjangnya itu 2 byte ya. Sama panjangnya. Kalau dilihat rentangnya juga ini sama sebenarnya. Ini dari negatif 3200 sampai 32768. Berarti ini kan sekitar 6 ribuan karakter ya, 6 ribuan karakter atau 6 ribuan digit. Ya, seperti itu. Kemudian yang ini juga sama dari 0 sampai 6 ribuan seperti itu. Ya. Yang saja satu itu, yang saja integer itu bisa negatif ya. Kalau yang unsigned integer itu hanya positif saja. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga float. Ya, float itu untuk menyimpan bilangan desimal ya, yang berkoma-koma ya. Nah, itu dia ukurannya lebih besar. Itu bisa menyimpan panjangnya 4 byte. Nah, kemudian ada juga boolean ya. Ini tadi ya boolean itu hanya dua nilai true or false ya. Jadi kalau kita hanya menyimpan
bikin variabel untuk dua kondisi saja ya, true or false, benar atau salah, satu atau nol. Nah, itu kita pakai tipe data boolean. Ada juga yang namanya tipe data chart ya. Nah, chart itu untuk karakter tunggal ya. Nah, biasanya itu nanti menggunakan tanda petik ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Jadi ini adalah contoh-contoh tipe data ya yang ada di Arduino beserta dengan masing-masing ukuran byte-nya ya. Nah, jadi ukuran panjang byte-nya itu artinya seberapa banyak data yang bisa ditampung untuk masing-masing tipe data. Oke ya. Nah, nah, sekarang di bagian selanjutnya itu ada namanya bare minimum ya. Jadi ini juga sempat kita contohkan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ada yang namanya bare minimum atau semacam starter template ya dalam program Arduino ya. Jadi program Arduino itu harus ada dua blok. Ada yang namanya blok untuk setup dan yang ada namanya blok untuk loop ya. Jadi penulisannya itu void plus setup, kemudian tanda kurung buka kurung tutup, dan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Nanti kode programnya itu disimpan di dalam sini ya, antara kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, urutannya itu void setup dulu yang paling atas, kemudian selanjutnya itu adalah void loop. Jadi pada dasarnya setup dan loop ini itu adalah sebuah function ya, adalah sebuah function bawaan dari framework Arduino seperti itu. Nah, apa fungsi dari masing-masing void ini ya atau function ini? Yang setup itu adalah sebuah function yang hanya dipanggil sekali jika Arduino pertama kali dinyalakan ya. Nah, jadi biasanya void setup ini digunakan untuk melakukan inisialisasi ya, misalnya setup pin ya. Nah, misalnya pinnya untuk input output. Nah, itu kita biasanya inisialisasi atau setupnya di dalam si void setup ini ya, sesuai dengan namanya ya, void setup ya. Berarti memang fungsinya untuk ya misalnya melakukan inisialisasi, setup, konfigurasi ya, inisialisasi komunikasi, sensor dan lain sebagainya itu biasanya disimpannya di void setup ya. Seperti itu yang hanya butuh dijalankan sekali. Nah, itu biasanya kita simpan di void setup. Nah, kalau void loop itu adalah sebuah fungsi yang akan dijalankan terus-menerus ya. Ah, akan terus-menerus selama Arduino itu menyala ya atau dalam keadaan aktif. Jadi kalau urutannya itu ketika pertama kali Arduino dijalankan, maka yang pertama dieksekusi itu adalah baris kode yang ada di dalam void setup. Nah, jadi eksekusinya itu secara berurut dari atas ke bawah ya. Nah, dari atas ke bawah. Jadi misalnya kalau kita punya 5 baris kode program yang ada di dalam void setup, maka yang dieksekusi dulu itu adalah 5 baris yang ada di void setup secara satu persatu ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, keempat, kelima. Setelah selesai sampai baris kelima yang ada di void setup, baru nanti lompat masuk ke dalam void loop. Nah, di void loop inilah yang nanti akan looping secara terus menerus ya. Jadi misalnya di dalam void loop ini ada 10 baris kode misalnya. Nah, 10 baris kode ini akan dieksekusi satu persatu baris demi baris secara terus menerus ya. Dari baris pertama, kedua, ketiga sampai baris ke-10. Lanjut kemudian kembali lagi ke baris pertama ya yang ada di dalam void loop. Begitu seterusnya. Nah, jadi biasanya void loop ini untuk menjalankan kode-kode logik utama ya. Jadi fungsi logik utama yang ada di dalam program kita itu semuanya disimpan dalam void loop. Seperti itu, ya. Jadi ini wajib ada di dalam program Arduino ya. Jadi harus ada void setup dan harus ada void loop. Oke. Nah, kemudian lanjut di bagian selanjutnya eh, ada yang namanya variabel ya. Jadi variabel itu semacam sebuah wadah untuk kita menyimpan sebuah nilai seperti itu. Nanti masing-masing wadah itu atau variabel itu nanti bisa kita definisikan tipe datanya ya. Tadi kita sudah bahas tentang tipe data ya. Jadi setiap variabel yang kita buat itu kita harus definisikan tipe datanya. Sehingga nanti value yang kita isikan ke dalam variabel itu harus sesuai dengan tipe data yang sudah kita define.
Contohnya ini ada tadi INT ya, atau integer. Ini untuk menyimpan data bilangan bulat ya. Rentangnya tadi dari minus 3.000 sampai positif 3.000-an. Cara penulisan variabel ya, cara kita mendefine variabel, yang pertama itu adalah kita tuliskan dulu eh, tipe datanya ya, keywordnya seperti itu. Berdasarkan tadi tabel yang ini ya. Nah, berdasarkan tabel yang ini, kita tuliskan keyword tipe datanya. Misalnya integer ya, berarti kita tulis int, pasti nama variabelnya apa. Ya, kalau nama variabel ini bebas ya, bebas kita sendiri yang buat seperti apa itu bebas nama variabelnya. Hanya saja nama variabel ini yang pertama itu tidak boleh mengandung spasi ya, tidak boleh mengandung spasi. Jadi misalnya kayak gini, LED pin ya, misalnya kalau dia lebih dari satu suku kata, ya jangan pakai spasi ya, disambung aja semua. Atau biasa bisa juga pakai tanda pemisah, misalnya underscore. Kemudian penulisan nama variabel tidak boleh didahului dengan angka ya. Misalnya di sini kita tulis satu let pin, nah itu nggak boleh. Tidak boleh didahului dengan angka. Tapi kalau angkanya itu berada di akhir, itu boleh. Terus misalnya LED pin satu misalnya itu boleh ya. Biasanya kalau penulisan nama variabel yang lebih dari dua suku kata itu ada aturan yang namanya camel case ya. Ada nama camel case. Jadi eh, huruf pertama di suku kata kedua, ketiga dan seterusnya itu dikasih tanda kapital, dibuat jadi huruf kapital. Misalnya ini LED pin ya. Ini kan ada dua suku kata sebenarnya yang digabungkan. Nah, Nah, kata kedua itu huruf pertama itu dibuat kapital. Jadi LED, kemudian pin, P-nya itu harus kapital. Seperti itu. Nah, itu aturan kernel case. Seperti itu ya. Nah, jadi contoh penulisan variabel seperti ini ya. Jadi tipe data, nama variabel, kemudian sama dengan, lalu diisi dengan value-nya apa. Value-nya apa. Seperti itu. Jadi harus kita sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya kita define di sini integer, berarti value-nya harus berupa bilangan bulat ya. Jangan kita define di sini integer atau bilangan bulat, tapi yang kita isi datanya itu berupa data teks. Nah, itu nanti akan error. Jadi harus disamakan. Dan jangan lupa untuk mengakhiri dengan tanda titik koma. Nah, ya, contohnya kayak gini ya. Kemudian ada selain integer ada float ya. Float itu untuk angka pecahan ya atau desimal. Jadi kalau float itu ya kita tuliskan tipe datanya float, pasti nama variabelnya apa, lalu sama dengan kemudian value-nya atau angkanya. Ya. Nah, kalau penulisan desimal itu secara internasional itu dia pakai titik ya, bukan koma. Jadi misalnya 25,6 berarti disebutkan 25,6. Lalu diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian ada char. Char itu adalah karakter tunggal ya. Karakter tunggal itu ya karakternya apa aja ya, bisa berupa huruf, angka, ataupun karakter-karakter spesial ya kayak tanda garis miring, tanda simbol-simbol, tanda tanya, tanda seru, nah itu termasuk dalam karakter. Nah, tapi ini adalah karakter tunggal ya, jadi hanya satu karakter saja yang dimasukkan. Nah, penulisan karakter tunggal ini harus menggunakan tanda petik satu seperti ini. Contohnya eh, huruf A ya, karakter A ya, tanda petik satu, atau misalnya kita tulis angka 2 kemudian tanda petik satu juga ya. Jadi seperti itu penulisan untuk karakter tunggal ya. Jadi keywordnya itu adalah char dengan spasi nama variabel sama dengan lalu value-nya ya. Jangan lupa untuk value-nya itu harus dikasih tanda petik satu ya. Di antara tanda petik satu. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Ada juga boolean ya. Boolean itu tadi ya untuk menyimpan dua kondisi ya, benar atau salah ya, true or false. Jadi tulisannya boolean ya, nama tipe tadi boolean, pasti nama variabelnya. Sekali lagi variabel bebas kita sendiri yang mau buat ya. Kemudian sama dengan lalu value-nya ya. Jadi value-nya itu bisa true or false atau bisa juga kita tuliskan di sini satu atau nol. Itu bisa juga. Oke.
Nah, kemudian ada yang namanya unsigned long ya. Nah, unsigned long ini juga tipe data untuk numerik ya atau angka khusus untuk angka positif ya yang dalam jumlah besar ya atau punya jumlah. Biasanya unsigned long ini digunakan untuk menyimpan data waktu ya dalam satuan detik. Seperti itu ya. Nah, itu biasanya kita pakai yang namanya unsigned long ya, unsigned long. Nah, kemudian selanjutnya ada tipe data string. Nah, string ini yang untuk menyimpan teks ya. Tadi kalau sebelumnya char itu karakter tunggal, kalau string ini adalah karakter yang tidak tunggal ya, atau karakter jamak atau kumpulan karakter ya. Jadi nanti bisa membentuk sebuah kata atau bahkan bisa membentuk sebuah kalimat. Gitu. Nah, kalau string itu penulisannya itu pakai petik dua ya. Kalau tadi char itu pakai petik satu, kalau string itu pakai petik dua. Contoh misalnya kita ketik hello, koma, spasi word ya. Nah, ini kan sebenarnya sudah ada beberapa karakter ya, termasuk spasi ini juga dihitung sebagai satu karakter ya. Jadi string itu untuk kumpulan karakter ya. Kalau char tadi untuk karakter tunggal ya. Nah, bedakan juga penulisannya. String pakai petik dua, kalau char itu pakai petik satu. Nah, kemudian ada yang namanya konstanta ya. Nah, konstanta itu dideklarasikan dengan const ya, tulisannya itu const. Itu memiliki tipe data yang spesifik dan didefinisikan seperti variabel biasa, tetapi tidak dapat diubah. Ya. Nah, jadi misalnya tadi integer ya, integer, kemudian kita tambahkan lagi di depannya itu const, menandakan bahwa nilai dari variabel ini itu tidak bisa diubah, ya, sifatnya konstan. Ya. Contohnya biasanya kalau kita mau mendefine nomor PIN ya, misalnya nomor PIN di Arduino atau SP32 itu kita simpan dalam variabel biasanya kita define sebagai konstanta ya karena kan yang namanya nomor PIN itu tidak mungkin berubah ya tidak mungkin berubah nilainya makanya kita define sebagai konstanta kalau misalnya kita bikin variabel untuk menyimpan nilai sensor jangan definisikan sebagai konstanta karena biasanya kan kalau sensor itu akan selalu berubah-ubah nilainya gitu ya, tergantung nanti kondisi pengukurannya. Nah, kalau didefinisikan sebagai konstanta, maka nilai dalam variabel sensor itu nanti akan tidak akan berubah ya, dia akan tetap terus. Padahal seharusnya berubah. Nah, jadi itu perlu diperhatikan penggunaan variabel konstanta. Kemudian ada juga pakai define ya. Nah, define ini untuk mendefinisikan konstanta tanpa perlu menentukan tipe datanya ya. Jadi ini sama, define ini sama dengan konstanta, tapi dia eh, tidak perlu menentukan tipe datanya, jadi lebih spesifik. Ya, oke. Sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan dari Aldan. Belum saya lanjut Lihat lagi yang tadi define di bagian mana? define yang terakhir itu. Yang ini? Oh iya iya oke oke. Paham paham. Oke, cukup cukup jelas ya. Itu terkait dengan variabel. Kalau ada yang ditanyakan, saya lanjut ya. Iya ya. Oke. Nah, ada yang namanya variabel scope. Jadi variabel scope itu eh, cakupan dari variabel tersebut ya. Jadi ketika kita mendefine sebuah variabel, posisi kita mendefine variabel tersebut itu akan menentukan seperti apa cakupan dari variabel tersebut. Maksudnya seperti apa? Nah, kayak ini. Tadi kan kita sudah jelaskan ya ada yang namanya void setup dan void loop. Ya, void setup dan void loop. Ketika kita menuliskan variabel itu di luar dari setup dan void loop, maka variabel itu disebut sebagai variabel global. Artinya apa? Artinya variabel ini bisa dipanggil di void setup, bisa juga dipanggil di void loop. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut sebagai variabel global ya. Jadi kalau variabelnya itu dideklarasikan atau di-define di luar dari setup ataupun loop, nah itu disebut sebagai variabel global. Sehingga nanti itu bisa diakses di mana saja ya, mau di setup,
mau dia di loop ataupun mungkin di function lain, misalnya kalau kita bikin function selain setup dan loop, nah itu nanti bisa diakses. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya variabel lokal. Nah, variabel lokal ini dideklarasikan di dalam fungsi setup atau loop ya. Jadi misalnya kita bikin sebuah variabel di dalam void setup, maka si variabel yang kita bikin di void setup ini itu hanya bisa diakses di dalam blok setup. Ketika kita coba akses di luar dari setup, misalnya kita akses di void loop, maka itu akan error ya. Karena variabelnya itu di-define secara lokal, hanya khusus untuk di blok setup. Nah, contohnya yang kayak gini ya. Kita bikin variabel namanya text ya dengan tipe data string, isinya adalah hello world. Tapi kita tuliskan variabel ini atau kita define variabel ini di dalam proses. Maka variabel teks ini itu hanya bisa dipakai atau digunakan di dalam void setup. Kapan kita gunakan di dalam void loop itu akan error. Beda halnya dengan LED pin ya. LED pin ini yang kita define di luar dari setup tersebut. Nah, ini kalau kita panggil di void setup ataupun di void loop itu bisa seperti itu ya, karena dia didefinisikan secara global. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya coba demokan secara sederhana. Saya akan demokan menggunakan Wokwi ya. Saya demokan untuk tim dan oke, oke saya coba hapus. Nah, pertama saya akan bikin dulu bare minimumnya ya, void setup dan void loop ya. Seperti ini. Oke. Nah, pertama saya akan bikin sebuah variabel ya, dengan tipe data integer misalnya. Saya kasih nama variabelnya adalah angka sama dengan kemudian saya isi dengan angka satu. Oke. Nah, sekarang saya akan coba mencetak isi dari variabel angka ini. Nah, untuk mencetak sebuah variabel atau mencetak sebuah data, itu kita bisa menggunakan yang namanya serial monitor ya. Nah, jadi serial monitor itu biasanya fungsinya untuk melakukan debugging ya. Biasanya untuk mencetak isi dari sebuah variabel atau mencetak nilai dari sebuah sensor. Itu biasanya kita bisa menggunakan yang namanya serial monitor. Nah, untuk serial monitor itu yang pertama harus dilakukan, kita perlu menginisialisasi dulu dengan cara serial dot begin. Ya. Kemudian diisi dengan nilai baud rate-nya ya, 115.200. Ya. Nah, ini adalah baud rate untuk ESP32. Kayaknya kemarin saya sempat jelaskan ya tentang yang serial ini, kalau nggak salah, atau belum ya? Gimana udah? Kalau Loh, kemarin saya sudah sempat jelaskan belum? Yang serial, serial ah, dot. lupa mi lagi ya. Bisa jelaskan lagi? Oh ya, ini saya ulangi ya. Ya, jadi untuk serial monitor ya, itu kita pakai yang namanya serial. Jadi kalau kita mau mencetak sebuah angka atau variabel ya, kita pakai yang namanya serial monitor. Ya, jadi serial monitor itu biasanya kita lakukan untuk debugging. Ya. Nah, itu kalau kita mau mengaktifkan serial monitor di Arduino itu, pertama kita harus inisialisasi dulu ya. Inisialisasinya dengan cara ini ya, serial.begin. Kemudian kita isi dengan baud rate-nya 115.200 ya. Jadi 115.200 ini adalah baud rate untuk ESP32 seperti itu. Nah, ini sintaks ini kita tuliskan di dalam void setup ya. Kita tuliskan di dalam void setup. Selanjutnya, baru di sini kita bisa mencetak serial monitornya ya atau variabelnya ya. Cara mencetaknya dengan eh, sintaks seperti serial dot print ya, kemudian
nama variabelnya, angka. Ya, ini contoh ya. Nah, kemudian kita coba jalankan simulasinya. Hmm. Ini ada muncul angka satu ya. Nah, muncul angka satu seperti ini. Ya. Nah ini saya tulis di dalam void setup ya. Tadi kalau diingat ya void setup itu program yang hanya dieksekusi satu kali saja ya selama pintu dijalankan. Ya. Nah, berarti ini dia nyetaknya cuma satu kali ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kalau misalnya ini saya pindahkan ya ke dalam void itu, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi adalah dia akan dicetak secara berulang kali terus menerus tanpa henti. Saya coba jalankan ulang programnya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia akan jalan terus seperti itu. Nah, jadi tadi itulah bedanya antara voice setup dan voice loop. Ya. Di voice setup itu dia hanya jalannya sekali aja. Jadi kalau sudah nyetak satu sudah selesai gitu. Kalau di void loop dia akan terus nyetak tanpa henti. Nah, seperti itu. Ya, dia akan nyetak terus tanpa henti. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, nah, misalnya saya bikin seperti ini deh. Kalau misalnya ini ya saya pindahkan ke dalam void setup ya. Nah, berarti artinya variabel angka ini sekarang dia statusnya adalah variabel lokal ya. Lokal untuk void setup. Jadi kalau misalnya saya cetak lagi seperti ini serial dot print dan angka. Nah, kemudian saya cetak, saya jalankan simulatornya. Hmm, bisa ya. Nah, cetak angka satu. Tapi kalau ini saya pindahkan ya, perintah serial dot print dan ini saya pindahkan ke sini ya, saya pindahkan ke sini, lalu saya jalankan lagi, maka ini pastinya harusnya error. Nah, ini error ya. Ini dikatakan errornya angka was not declared in this scope. Ya. Jadi variabel angka tidak terdeklarasi di dalam void loop ini, ya, dalam scope ini. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena variabel angka ini statusnya adalah variabel lokal ya. Nah, oke. Nah, contoh lain misalnya ya. Kita bikin seperti Lah, si oh, halo. halo. Oke, oke, sorry, sorry, sorry. Terputus ya. Lanjut lagi ya. Oke. Ini udah kelihatan ya. Screen saya. Oke, saya lanjut lagi. Oke, contoh ya, kita bikin sebuah variabel misalnya eh, saya bikin sebuah variabel dengan tipe data string. Misalnya string, saya mau bikin nama depan. Nama depan sama dengan Rizky misalnya ya. Pakai petik dua ya, karena dia string titik koma. Kemudian eh,
saya bikin lagi string nama belakang. Ya, jadi jangan pakai spasi ya. Nah, saya Dermawan. Nah, lalu saya bikin misalnya usia atau umur kan 30. Nah, seperti ini. Ya. Nah, nah, cara mencetak ini semua ke dalam serial monitor ya. Nah, contohnya kayak gini. Saya bikin serial dot print ya, dot print. Kemudian di sini saya kasih nama nama saya adalah ini. Oh, di bawahnya serial dot print. Nah, ini nama Pak ya. Kayak gini aja dulu. Nah, coba di saya jalankan. Lihat ya. Jadi nama saya adalah Rizky ya. Oke. Nah, misalnya kalau saya mau bikin lagi ya, di bawahnya, di bawahnya misalnya nama saya adalah Rizky, kemudian di bawahnya usia saya adalah, berarti di sini yang pertama adalah saya tambahkan di sini LN ya, learn ya. Maksudnya apa? Supaya nanti setelah ini dicetak dia akan nge-enter ya atau bikin baris baru. Seperti itu. Karena kalau saya tidak kasih LN seperti ini, kemudian saya bikin lagi di bawahnya, maka nanti dia akan nyambung ke kanan seperti itu. Ya. Makanya ada tambahan LN ini, serial print LN, supaya nanti ketika ini bisa dicetak, dia akan langsung nge-spasi ya. Jadi dia akan nge-enter ya. Jadi nanti dia akan pindah ke baris baru. Ya. Nah, saya enter misalnya ya, eh, nama saya ya. Kemudian saya bikin serial print ya. Kemudian di sini umur 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 saya adalah kasih ya. Kemudian di sini serial dot print ya. Umur saya. Nah, sini saya tuliskan variabel umur. Nah, kayak gitu. Ini kalau saya jalankan lagi, ini adalah 30. Nah, ini kalau saya mau saya tambahkan 30 tahun misalnya. Berarti di sini saya hilangkan dulu ln-nya. Kalau di sini saya bikin lagi serial dot print line. Nah, saya kasih spasi di depannya, spasi tahun. Nah, gitu. Nah, kayak gitu ya. Coba kita jalankan lagi. Ya, nama saya adalah Rizky, umur saya adalah 30 tahun. Ya, kurang lebih seperti itu ya, cara mencetak sebuah variabel ya, menggunakan serial monitor. Sampai di sini ada pertanyaan, Aldan? Dari. Oke. Nah, ini caranya ya untuk serial monitor. Atau bisa juga selain ini ya, saya coba perhatikan dulu yang ini. Nah, bisa juga seperti ini ya. Nah, bentar. Ah, ini saya hapus ya. Bisa juga disambung seperti ini. Misalnya serial dot print ya. Nama saya adalah kasih. Nah, kalau di sini kasih tanda tambah ya. Jadi digabung. Baru kita panggil variabelnya. Nama depan
plus saya kasih karakter kosong dengan spasi ya supaya nanti antara nama depan dan nama belakang itu dia ada spasinya. Itu plus nama belakang. Oke, seperti itu. Oke ya. Kalau misalnya saya cetak ini, ini ya, nama saya adalah Rizky Darmawan. Seperti itu, ya. Ini saya kasih LN ya. Supaya nanti kalau ada baris baru, nanti langsung ke bawah. Saya bikin lagi serial dot green ln ya. Umur saya ya, adalah spasi ya. Terus di sini tanda plus. Kemudian di sini kita panggil variabel umur ya. Nah ini umur. Nah, tapi jangan lupa ya. Ini kan kalau ini kan dia string ya. Nah, kalau seperti ini dia, kalau bentuk kalimat begini kan dia berarti datanya string ya. Ada tanda petik dua. Nah, sedangkan umur ini itu adalah variabel dengan tipe data integer. Antara integer dengan string itu tidak bisa digabung. Nah, digabung seperti ini. Maka supaya ini bisa digabung, umur ini kita ubah tipe datanya jadi string. Dan kita bungkus dengan cara seperti ini. String, ya, lalu buka kurung, kemudian tutup kurung. Seperti ini. Nah, artinya kita mengubah variabel umur ini yang awalnya integer menjadi sebuah string. Ya, jadi sebuah string. Supaya nanti bisa digabung dengan data string lainnya. Nah, ini kalau saya jalankan lagi, nah ini ya, nama saya adalah Rizky Darmawan, umur saya adalah 30. Ini saya bisa kasih lagi kayak gini. Tambah dengan ketik dua, kasih spasi, lalu tahun. Ya, saya jalankan lagi. Nah, ini ya, nama saya adalah Rizky, umur saya adalah 30 tahun. Ya, jadi itu adalah cara mencetak sebuah variabel ya, menggunakan serial monitor ya. Dan nanti ini akan banyak kita gunakan ketika kita melakukan uji coba ya, baca sensor ya. Nah, itu biasanya kita pakai serial monitor. Nah, gitu ya. Nanti ini akan lebih jelas kalau kita harus pakai langsung menggunakan alat. Nah, sementara kita cobatnya dulu menggunakan simulator. Feldan, ada pertanyaan? Dari. Oke, kalau tidak ada, oke, kita lanjut ya. Itu tadi terkait dengan variabel, kemudian serial monitor ya. Nah, sekarang di bahasa pemrograman itu ada yang namanya operator aritmatika. Operator aritmatika itu adalah operasi matematika sederhana ya, kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ya. Nah, itu disebut sebagai operator aritmatika. Jadi kalau operator penjumlahan itu pakai simbol plus ya. Nah, jadi contoh, misalnya saya bikin sebuah variabel ya, Hmm. dan diisi dengan sebuah bilangan bulat. Misalnya nama variabelnya adalah A. Kemudian ada variabel kedua, isinya bilangan bulat juga ya. Nah, lalu kedua variabel ini yang merupakan bilangan bulat keduanya itu bisa saling kita jumlahkan ya. Nah, dengan cara seperti ini A plus B ya. Nanti hasilnya itu bisa kita simpan juga dalam sebuah variabel dengan tipe data integer ya. Jadi harus sama ya. Nah, jadi harus sama tipe datanya. Ya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Jadi variabel A plus variabel B. Nah, kalau pengurangan ya kurang lebih sama ya. Tinggal nanti simbolnya yang diubah. Jadi variabel A dikurang dengan variabel B.
Nanti juga bisa lebih dari lebih dari dua variabel ya. Misalnya kalau kita punya sampai lima variabel, nah itu bisa ya. Bisa dituliskan misalnya A plus B kurang C, C dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya perkalian. Perkalian, perkalian itu misalnya ya, pakai tanda bintang ya. Nah, tanda bintang. Jadi misalnya A tanda bintang kemudian B. Kalau pembagian itu garis miring. Nah, garis miring seperti ini. Itu untuk pembagian. Nah, ada juga yang namanya modulus ya. Modulus itu adalah sisa bagi ya. Modulus itu adalah sisa bagi. Contoh misalnya A modulus B ya. Berarti itu nanti hasilnya adalah satu ya. Karena satu itu adalah sisa dari 10 bagi 3 ya. Kan 10 bagi 3 itu tidak habis dibagi ya. Nanti itu ada sisanya. Sisanya itu adalah satu. Nah, itu disebut sebagai modulus ya. Kemudian ada yang namanya increment dan decrement ya. Nah, nah, ini nanti coba kita praktekkan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini kita balik lagi di Wokwi. Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang operator aritmatika ya. Nah, ini nanti kita masih pakai yang namanya serial monitor ya. Masih pakai yang namanya serial monitor. Nah, contoh misalnya saya bikin variabel integer A sama dengan 20, koma. Nah, integer B misalnya sama dengan 11. Nah, saya bisa tulis sebuah penjumlahan serial dot print dan saya bisa langsung tulis kayak gini A plus B. A plus B. Nah, coba kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini muncul hasilnya 31. Ya. Nah, bisa juga A plus B ini kita simpan dalam sebuah variabel. Misalnya di dalam void set up, saya bikin variabel yang namanya hasil. Isinya sama dengan A plus B, titik koma. Nah, tinggal di sini kita ganti aja jadi hasil. Ya, kalau saya jalankan lagi, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. Nah, sama ya, 31. Begitupun juga nanti kalau misalnya pengulangan, perkalian, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan apa? Udah dah. Semuanya. Oke. Terus, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selain integer ya, tadi kita juga mengenal bilangan bulat ya. Kita mengenal bilangan bulat. Saya hapus dulu ini ya. Contoh misalnya float ya, sama dengan misalnya 21,4 seperti ini, ya. Nah, ini adalah bilangan bulat. Sorry, float A ya, float A. Terus di sini float B ya. Dan di sini 3,4 misalnya. 3,4. Ini juga bisa kita jumlahkan ya. Serial dot print dan ya, A plus B. Seperti ini ya. Berarti ini harusnya hasil jumlahnya adalah 24,7 ya. Ya, 24,70 ya, 24,7. Nah, seperti itu. Nah,
Apa jadinya kalau misalnya ya eh, float ini kita ganti jadi integer ya, int seperti itu. Ya. Jadi kita definisikan variabelnya itu adalah integer, tapi isinya itu adalah bilangan bulat. Ya. Jadi kan ini harusnya kan ini sama ya. Jadi kalau misalnya di sini integer berarti value-nya juga harus integer seperti itu ya. Nah, tapi kita coba bagaimana kalau dia berbeda ya. Misalnya kita definisikan variabelnya itu sebagai integer, tapi value yang kita isi ke variabel tersebut justru adalah bilangan bulat, bukan integer. Sorry, adalah bilangan desimal ya, bukan integer. Nah, coba kita cetak ini di serial monitor ya. Nah, kita serial print A seperti ini. Kita lihat apakah dia bisa dicetak. Ya. Kita jalankan dulu simulatornya. Hmm. Ini Anda bisa lihat ya. Ini hasilnya itu adalah 21 ya. Padahal di sini isinya adalah 21 Koma koma tiga. tiga ya. Ah, Hmm. Kenapa demikian? Karena ya kita definisikannya sebagai integer, berarti yang belakang komanya ini dihilangkan. Jadinya dia ditulisnya 21. Kalau misalnya 21,6 jadi dibulat juga atau dihilangkan juga 21 J. Coba Misalnya kalau kita, ada 1,6. oke, kita coba ya. Kalau 21,6, apakah dia jadi 21 atau 22 ya? Iya, Coba iya. ya. Saya coba 21,6. Hasilnya tetap 21 ya, karena dia tidak Hmm. menggunakan pembulatan ya. Dia menghilangkan bilangan desimalnya. Seperti itu ya. Jadi dia menghilangkan desimalnya. Nah, kalau kita hitung seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya tipe datanya kita define float ya, misalnya float A, tapi saya tulis eh, value-nya itu berupa bilangan bulat, misalnya 4. Kira-kira nanti di sini apa? Ini kan float itu desimal ya, kan? Desimal pecahan. Tapi di sini value yang saya isi justru adalah bilangan bulat, bukan? Nah, kira-kira nanti di cara monitor akan jadi berapa tertulisnya? Kita coba lihat ya. Ya, dia jadi 4,0 ya, 4,00. Jadi dia ditambahkan koma ya. Nah, jadi kan sama sebenarnya 4,0 dengan 4 itu sama. Kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal itu ya pemisahnya seperti 4,0 atau 4,00 seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk matematika. Oke. Nah, itu untuk operator aritmatika. Nah, ini juga untuk eh, nah kalau ini increment decrement kayak gini ya. Dia nanti bisa digunakan untuk menghitung secara berurutan. Contoh misalnya, ya aku saya punya sebuah variabel A, saya isi dengan 0. Ya. Lalu di sini saya bikin seperti ini, serial dot print ls, tapi dalamnya itu adalah A plus plus. A plus plus. Nah, kemudian di sini saya kasih delay ya. Nah, delay itu adalah jeda ya. Nanti parameternya itu berupa milidetik ya. Jadi saya kalau saya isi di sini dengan angka 1000, berarti itu artinya adalah 1000 milidetik atau 1 detik ya. Nah, jadi nanti kalau ini dijalankan, nanti dia akan
eh, mencetak angka secara berurut ya. Mencetak angka secara berurut jadi satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Seperti itu. Dengan jeda 1 detik antara angka yang satu dengan angka yang lain. Nah, jadi contohnya kayak gini. Kalau ini saya jalankan, nah ya, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ini adalah fungsi dari eh, increment ya. Jadi dia akan melakukan counter up ya. Dia akan nambah satu demi satu. Seperti itu, ya. Nah, ini karena kita simpan di dalam void loop ya, maka dia akan di looping terus menerus. Kalau kita simpan di void setup, dia nggak akan looping seperti ini. Ya. Dia hanya dijelaskan sekali. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana misalnya kalau increment, sorry, decrement ya. Ini kan increment ya. Nah, jadi contoh misalnya saya bikin ini variabelnya 100. Jadi saya mau menghitung mundur ya dari 100 sampai ke seterusnya. Gitu. Nah, berarti di sini saya ganti jadi uh, min ya. Oke, kalau jadi min seperti apa? Kita lihat. Nah, ya. Jadi akan menghitung dari 100, kemudian berkurang satu jadi 99, 97, 99, seterusnya. Dengan jeda waktu 1 detik. Nah, ini kalau kita mau bikin dia lebih cepat, tinggal ini kita ubah saja ya. Kita perkecil misalnya. Nanti dia akan looping lebih cepat. Ya. Nah, ini kan delaynya adalah jeda ya. Jeda antara satu angka dengan angka berikutnya. Nah, itu adalah disebutnya sebagai delay. Nah, ini kalau saya bikin seperti ini, harusnya nanti dia jedanya lebih cepat. Loopingnya lebih cepat. Nah, kayak gini. Ya. Betul, dia akan lanjut ya, sampai negatif. Nah, seperti itu dia akan lanjut sampai negatif. Oke, nah, seperti itu ya. Ya, itu terkait dengan increment dan decrement ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saudara? Hmm, lagi. Oke, kalau sudah ada, oke, kita lanjut lagi ya. Oke, nah, sekarang kita belajar terkait bagaimana mengakses GPIO ya, atau PIN ya. GPIO itu singkatan dari General Purpose Input Output dari Arduino. Jadi sebelumnya itu saya sudah belajar ini ya. Nah, ini bahwa di ESP32 itu ya ada yang namanya GPIO atau PIN ya. PIN ini nanti yang akan kita hubungkan dengan entah itu sensor ataupun aktuator ya. Jadi nanti PIN-nya itu bisa sebagai input atau output ya. Uh, jadi PIN dengan simbol GPIO seperti ini itu adalah PIN-PIN yang nanti bisa kita hubungkan dengan sensor atau aktuator. Kemudian ada juga pin untuk powernya ya. Nah, jadi misalnya pin 3 volt ya, kemudian GND atau ground ya, ini untuk menyambung ke power kutub negatifnya ya. Nah ini untuk pin power ya, untuk menyuplai daya ke SPC. Selebihnya itu adalah GPIO ya, atau pin untuk input dan output seperti itu ya. Nah, kalau nah sekarang apa bedanya pin input dan output ya? Nah, pin input ya, ketika ketika sebuah pin didefinisikan sebagai input, artinya pin itu akan menerima tegangan dari perangkat lain ya, yang terhubung ke
pin tersebut ya. Misalnya dari sensor ya. Jadi dari sensor nanti dia akan mengirimkan sinyal, yang itu nanti akan diterima oleh si pin tersebut ya. Makanya disebutnya sebagai input ya, karena dia yang menerima sinyal atau tegangan dari sensor ya, atau dari modul lain yang terhubung ke pin tersebut. Sedangkan sebaliknya, kalau kita mendefine sebuah pin itu sebagai pin output, artinya pin tersebut adalah pin yang akan mengeluarkan tegangan, dia yang akan menghasilkan tegangan, yang mana tegangan itu nanti akan digunakan oleh eh, perangkat atau modul yang terhubung ke pin tersebut. Contohnya misalnya kita pakai LED. Ya. Nah, kemarin kita sempat belajar LED ya. Jadi LED itu ada dua kakinya ya. Ini saya ulang lagi. Ada kaki katoda, ada kaki anoda. Ya. Kaki katoda itu yang terhubung ke ground. Nah, kaki anoda inilah yang akan terhubung ke GPIO. Ah, seperti itu. Jadi kan LED ini dia nanti sebagai outputnya. Ya. Artinya LED ini nanti yang akan menerima tegangan dari pin yang terhubung ya. Dari pin SP32 ini. Seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai LED, berarti pin yang terhubung ke anoda itu adalah pin yang didefinisikan sebagai output ya. Artinya pin tersebut nanti yang akan mengeluarkan tegangan yang nanti akan digunakan untuk menyalakan si LED ya. Jadi itu perbedaan secara singkat antara pin input dan pin output ya. Ini ya. Ah, jadi yang pertama itu ketika kita ingin menggunakan pin yang ada di SP32, yang paling pertama yang kita lakukan itu adalah mendefinisikan mode pinnya. Apakah dia mau sebagai input atau output ya, dengan cara menggunakan perintah pin mode. Pin mode kemudian di dalam kurung, nah di sini ada dua parameter ya. Yang pertama itu adalah nomor pin ya, nomor pin yang akan kita set up ya. Dan yang kedua itu adalah mode pin yang kita inginkan, apakah dia itu input atau output ya. Ada juga yang disebut sebagai input pull up, tapi ini diabaikan saja dulu ya. Kita fokus di input dan output. Jadi pin mode, kemudian nomor pinnya, lalu mode pinnya, apakah input atau output. Contoh misalnya, kita ingin men-setup pin nomor 13 sebagai pin output. Maka dituliskannya pin mode, kemudian dalam kurung nomor pinnya 13, lalu koma output. Seperti itu. Ya. 13 ini adalah nomor pinnya, output ini adalah mode pinnya. Bisa juga kita tuliskan seperti ini ya, pin mode, kemudian nomor pinnya itu diganti dengan variabel ya. Jadi misalnya kita sudah bikin sebuah variabel dengan tipe data integer, lalu diisi dengan nomor pin, nanti di dalam pin modenya yang kita masukkan itu cukup variabelnya saja. Seperti itu ya. Misalnya ini ada variabel namanya button underscore pin ya. Nah, ini kan adalah variabel yang dibuat untuk menyimpan nilai menyimpan nomor PIN ya yang dipakai ya. Seperti itu. Jadi tinggal dimasukkan saja nama variabelnya ya. Nah, ini adalah cara untuk mendefinisikan sebuah PIN ya. Dan biasanya baris ini itu disimpan di dalam void setup ya. Biasanya disimpannya di dalam void setup. Artinya perintah ini cukup dijalankan sekali saja ketika Arduino atau microcontroller itu dinyalakan. Seperti itu. Nah, itu untuk mendefinisikan pin ya. Kemudian selanjutnya yang kedua itu adalah membaca pin ya. Membaca pin digital ya, membaca pin digital. Nah, perlu diketahui bahwa kalau kita bicara nilai digital ya, digital itu berarti cuma dua kondisi ya, yaitu kondisi high atau low ya. Atau kalau dalam bentuk angka itu satu atau nol ya. Kondisi high itu adalah kondisi ketika pin itu menerima atau menghasilkan sebuah tegangan ya sebesar 5 volt ya.
Jadi kalau kita bicara microcontroller kayak SP32, nanti itu level tegangan high-nya itu adalah 5 volt. Ya. 5 volt. Jadi memang itu standar atau spesifikasi dari microcontrollernya itu 5 volt ya. Jadi kalau kita bicara nilai high, berarti itu adalah kita bicara tegangan 5 volt. Kalau kita bicara nilai low atau nol, nah itu kita bicara tegangan 0 volt ya. Jadi seperti itu ya. Jadi high itu 5 volt, low itu adalah 0 volt. Ya. Kalau kita bicara terkait dengan tegangan listrik yang ada pada microcontroller. Nah, nilai high dan low ini nanti kita bisa baca ya. Kita bisa baca. Jadi kita bisa tahu ya, oh pin ini itu dia sedang dalam kondisi high kah atau dalam kondisi low. Nah, dengan perintah digital read ya. Jadi untuk membaca nilai digital pada sebuah pin, kita pakai sebuah fungsi yang namanya digital read. Nah, digital read ini cuma satu parameter ya. Parameternya itu adalah pin yang ingin kita baca nilainya. Misalnya pin 13K, pin 10K. Atau kita bisa tulis juga nama variabel pinnya. Kalau memang sebelumnya kita sudah define variabel untuk menyimpan nomor pin tersebut. Nah, jadi kita bisa bikin digital read, kemudian nomor pinnya ya. Nanti hasil pembacaannya bisa juga kita simpan di dalam sebuah variabel ya. Misalnya kita simpan dalam sebuah variabel status misalnya, dengan tipe data integer. Karena nanti hasil pembacaannya ini itu berupa angka ya, berupa angka satu atau nol ya. Berarti ini nanti kita bisa define variabelnya itu sebagai integer ya. Seperti itu untuk membaca pin digital ya. Kalau ada yang membaca, berarti juga ada yang menulis. Kalau untuk menulis atau mengatur pin digital, itu kita bisa menggunakan perintah digital write. Digital write. Berarti kalau digital write ini itu artinya kita memberikan perintah kepada pinnya itu apakah dia sebagai Hey man, I'm gonna uh, grab some lunch if you want to dia join. dalam kondisi high atau dia dalam kondisi low. Ya. Jadi kita yang memberikan perintah untuk si pinnya. Jadi pakai fungsi digital write. Nah, untuk digital write ini itu ada dua parameter, ya. Ada dua inputnya. Parameter yang pertama itu adalah nomor pinnya, nomor pin yang ingin kita beri perintah. Parameter yang kedua itu adalah value yang ingin kita uh, berikan atau kita perintahkan kepada si pin tersebut. Value-nya itu ada dua, ya, yaitu high, ya, atau bisa juga kita tulis angka angka satu. Explain Kemudian something to value me. yang kedua itu You adalah said low, atau bisa kita tulis dengan angka nol. Nah, digital wallet ini yang kemarin kita pakai waktu belajar tentang LED ya, untuk menyalakan LED. wow. Kalau kita kasih high, berarti nanti LED-nya nyala. Kalau kita kasih low, nanti LED-nya mati ya, seperti itu ya. Atau bisa juga on atau off ya. Jadi high itu artinya on, low itu artinya off. Wow. And that's how you taught yourself. Like that was one of the things you did. And you say even Sampai di sini dulu atau ada pertanyaan nanti? Sampai di sini apa ada pertanyaan? Jadi. Oke ya. Oke, selanjutnya itu untuk pin ya. Dan itu untuk pin digital. Selanjutnya ada juga pin analog ya. Nah, jadi selain digital ada juga analog ya. Kalau tadi digital itu hanya dua kondisi ya, atau nol ya, atau on off ya. Jadi biasanya itu digunakan untuk menyalakan atau mematikan LED ya. Ada juga nilai analog ya. Nilai analog itu kita bicara bicara nilai rentang ya, rentang tertentu. Jadi kita tidak hanya sekedar bicara 5 volt atau 0 volt ya, tapi kita bisa mengatur di rentang antara 0 sampai 5 ya.
Bisa itu 1 volt, bisa 1,5 volt, bisa 2 volt, dan seterusnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk When you membuat yang namanya dimmer LED. back then, you saw Nah, dimmer LED itu biasanya kalau kita mau mengatur kecerahan sebuah nyala LED ya. Misalnya LED itu mulai dari dia tidak nyala, kemudian nyala perlahan, terus sampai dia paling terang. Nah, itu disebut sebagai LED dimmer ya. Jadi kita bisa atur tidak hanya sekedar nyala atau tidaknya, tapi kita bisa atur intensitas nyala dari suatu LED seperti itu. Nah, itu kita bisa pakai perintah analog ini ya. Nah, nanti kita akan coba praktekkan. Nah, untuk analog ini itu sama ya dengan digital tadi. Kita bisa melakukan read and write ya. Nah, kalau untuk analog read itu biasanya kita bacanya dari 0 sampai 1023 ya. Itu kalau Arduino ya, yang resolusinya 10 bit. Kalau ESP32 itu bisa sampai 12 bit ya. Jadi itu 0 sampai 4000 sekian seperti itu ya. Nah, ini biasanya kita pakai untuk membaca sensor ya. Jadi ada sensor yang inputnya berupa nilai analog. Kalau sensornya inputnya berupa nilai analog, berarti kita membaca sensor tersebut menggunakan perintah analog read. Jadi penulisannya analog read, kemudian parameternya itu adalah pin yang hendak dibaca. Ini kurang lebih sama dengan yang digital tadi ya. Nah, analog read ini itu nanti dia akan membaca nilai dari 0 sampai 1023. Itu kalau dia resolusinya 10 bit. Kalau dia 12 bit itu nanti range-nya nanti akan berbeda lagi. Resolusinya nanti tergantung mikrokontrolernya ya pakai apa. Kalau pakai Arduino resolusinya 10 bit, 0 sampai 1023. Kalau pakai ESP32 itu resolusinya 12 bit ya. Jadi nanti range-nya dari 0 sampai 4000 sekian. Nah, itu disebut sebagai analog record. Nah, ada juga yang namanya analog write ya. Analog write itu berarti kita yang memberikan berarti si SP32-nya atau si microcontroller-nya yang memberikan nilai kepada spin-nya ya, mau berapa nilainya. Nah, kalau untuk analog write ini itu kita pakai yang namanya PWM ya. Nah, PWM atau pulse width modulation. Nah, itu range-nya dari 0 sampai 255. Nah, seperti itu. Nanti ini yang kita bisa pakai untuk mengatur nyala LED ya. Jadi kita bisa atur intensitas nyalanya mau seperti apa, kayak gitu ya. Itu analog write ya. Oke, nah sekarang coba kita untuk praktek ya. Nanti ada bisa coba-coba juga. Kita akan praktek untuk mengontrol intensitas nyala dari LED ya. Nah, seperti itu. Ya, ini saya hapus isi dari code loop dan setupnya. Nanti Anda bisa coba juga. Oke, sekarang saya akan hubungkan satu buah LED ke ESP32-nya. Oke, nah di sini ada dua ya kakinya, ada katoda dan anoda. Masih diingat kalau kaki katoda ini terhubung ke pin yang mana? Alda? Kaki yang katoda itu harus terhubung ke pin yang mana di board ESP32-nya? Ground. Ya, kaki katoda itu terhubung ke ground ya, berarti di sini groundnya. Oke, ground di sini. Di katoda. Nah, berarti nanti yang anoda itu akan terhubung ke salah satu GPIO ini ya. Nah, oke, dalam membuat rangkaian LED itu sebenarnya kita butuh satu lagi tambahan komponen yang namanya resistor. Kita ambil resistor seperti ini. Nah, resistor ini fungsinya sebagai pembatas arus ya, supaya arus yang masuk ke LED itu tidak terlalu besar ya, yang menyebabkan nanti LED-nya akan cepat rusak. Seperti itu, ya. Jadi kita butuh yang namanya resistor ya. Nah, biasanya resistor yang kita pakai untuk LED itu biasanya nilainya itu 220 ohm ya. 220 ohm. Seperti ini, ya.
Kalau terlalu besar nilainya nanti justru malah LED-nya tidak akan menyala karena dia hambatannya terlalu besar. Jadi sebenarnya disesuaikan dengan nilai arus yang bisa diterima dari si LED-nya. Nah, resistor ini itu nanti akan dihubungkan di kaki anoda. Nah, ini bebas ya, mau di mana saja posisinya karena resistor itu tidak ada kutub positif negatifnya ya. Jadi mau bolak-balik pun tidak masalah. Jadi beda dengan LED ya. Jadi kan ada kaki positif negatif ya atau satu dan enam. Jadi nggak boleh asal dibolak-balik kakinya. Kalau resistor tuh nggak masalah. Mau di ujung kiri, ujung kanan itu sama aja. Nah, jadi kita pakai resistor yang terhubung ke kaki anoda ya. Kemudian satu kaki lagi resistor itu nanti akan masuk ke ESP32-nya. Nah, misalnya di sini saya hubungkan ke GPIO 2. Nah, nanti kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi dia akan seperti ini. Berarti di sini kita pinnya untuk SP32 itu pakai pin nomor. Oke, nah sekarang kita akan mulai coba bikin program. Yang pertama kita bikin dulu sebuah variabel untuk menyimpan nomor pin dari si SP, dari si LED-nya. Nah, masih ingat ada kalau mau bikin variabel apa dulu yang diketikkan di awal? Integer, Ya, integer ya. Kita pakai tipe data integer berarti dia keywordnya apa? int ya. int, Oke, kemudian nama variabelnya bebas. Misalnya LED pin ya sama dengan nah kita lihat ya. Tadi pinnya di nomor 2 berarti di sini 2 titik koma. Nah, seperti ini ya. Atau di sini bisa kita tulis juga const ya. Kayak gini ya. Konstanta ya. Artinya ya ini nilai ini dia tidak bisa diubah ya. Nah, seperti itu. Kan kalau nomor pin itu kan nilainya tidak akan berubah ya. Nah, makanya kita bisa tambahkan seperti default. Nah, kayak gitu. Jadi call integer LED pin, kemudian sama dengan nomor pin yang kita pakai itu pin berapa. Ya, sekarang kita sudah punya sebuah variabel namanya LED pin. Selanjutnya apa lagi Aldan yang perlu kita lakukan setelah kita buat variabelnya? Kita harus men-set up pinnya kan. pin mode, iya, Nah, pakai perintah apa? pin mode, Oke, pin mode. pin mode, Nah, pin mode ini ada dua parameternya. Yang pertama apa yang kita isikan? Parameter yang pertama. variabelnya, Oke, variabelnya berarti yang LED let pin ya, pin. yang LED pin. Kak, Kak boleh tanya, Ya, kalau ada, aduh gimana ya? gimana? Untuk apa itu yang konstannya itu? Kenapa kenapa? Konstan, konstan. Yang ini kenapa yang ini? Konstan. Kalau misalnya nggak konstan bagaimana? Kalau nggak konstan berarti ini nggak usah dipakai. Nah, berarti ini dihilangkan seperti itu. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau dia tidak konstan itu nggak usah dipakai ya, jadi dihilangkan saja. Ini konstan dipakai kalau misalnya memang si value-nya ini tidak akan berubah, jadi akan tetap terus Hmm. seperti itu. Oh iya Nah, ya. Kalau misalnya mau, loh, adakah gunanya kalau nggak pakai konstan gitu? Ada gunanya kalau mau ganti-ganti. iya, kalau biasanya itu ada variabel yang akan berubah-ubah terus nilainya seperti itu. Biasanya Hmm. kalau kita bikin variabel untuk menyimpan nilai sensor, ya, misalnya sensor suhu. Ya, jadi kita misalnya bikin variabel tuh namanya integer suhu. Terus saya kasih nilai awalnya nol seperti itu. Nah, nanti variabel suhu ini itu nanti value-nya ini tidak mungkin akan nol terus ya. Nanti ketika alat menjalan, nanti ini bisa berubah-ubah tuh, sesuai dengan nanti
bagaimana sensornya membaca kondisi di sekitarnya. Nanti bisa Hmm. berubah jadi 30 kah, 50 kah. Misalnya kalau sensornya dipanaskan, otomatis kan nanti nilainya akan naik terus ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti kita tidak boleh pakai cons ya, karena variabel ini akan seperti itu nilainya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita paksa pakai cons, bayangkan ya, saya kalau kita paksa ini pakai cons, ketika sensornya nanti ini misalnya dipanaskan, itu di sini nilainya tidak akan berubah ya. Nilainya tidak akan berubah karena kita sudah set dia sebagai konstanta. Padahal kan harusnya berubah kan nilainya kalau sensornya dipanaskan misalnya atau didinginkan, itu harusnya itu nilainya berubah. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti disesuaikan saja. Kalau misalnya variabelnya memang dianggap variabel yang statik, tidak akan berubah value-nya, ya bisa dipakai konstanta. Tapi kalau mau tidak pakai konstanta pun juga tidak masalah sebenarnya. Itu pilihan saja. Oke, oke, oke. Oke. Jadi misalnya ini anggaplah ya, saya nggak usah pakai konstanta juga. Ya. Jadi integer LED pin sama dengan 2. Oke, sekarang kita set up pin mode. Ya, di sini sudah ada satu parameter LED pin. Kemudian apalagi parameter selanjutnya? Input atau output. Tapi yang Nah, kali ini output. oke. Berarti yang ini kita output ya. Oke, output. Seperti ini. Oke ya. Nah, output. Nah, sekarang kita di sini coba dulu ya. Eh, Kita pakai perintah analog write. Analog right. Analog write ini ada dua tadi eh, parameternya. Yang pertama itu adalah pinnya ya, LED pin. Kemudian parameter kedua itu adalah nilainya ya. Nilainya itu PWM dari 0 sampai 255 ya. Nol itu Hmm. kalau kita isi dengan nol berarti dia kondisinya mati ya, off. Kalau kita isi dengan nilai 255, nilai yang paling tinggi, berarti nanti kondisinya LED-nya akan menyala dengan dengan intensitas yang maksimum ya, yang paling terang. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa atur semua seberapa terang nyalanya. Saya di sini saya kasih 255 ya. Ini kan nilai maksimum ya. Ini nilai maksimum. Kalau saya coba jalankan, harusnya nanti menyala terang ya. Nah, seperti ini ya, nyala. Kalau misalnya ini saya ubah, misalnya jadi eh, 55 ya. Harusnya nanti dia tetap nyala, tapi mungkin agak sedikit lebih redup. Ya. Saya tidak tahu apakah di simulator kayaknya mungkin tidak akan terlalu terlihat ya. Ya. Nah ini ya, nah ini agak redup sebenarnya ya. Tapi mungkin kalau pakai simulator itu tidak terlalu nampak terlihat ya. Nanti mungkin kalau kita praktek pakai lidi langsung, itu nanti akan lebih jelas terlihatnya seperti itu ya. Nah, ini saya kalau saya ganti lagi jadi nol misalnya, ini akan harusnya tidak menyala ya. Oke, ini ya tidak menyala ya. Karena kita setup dia di nilai nol. Seperti itu. Oke, nah, itu ya. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat LED-nya ini nanti pertama dia akan eh, menyala, tapi menyalanya perlahan dari intensitas yang paling kecil naik secara perlahan sampai ke intensitas yang paling tinggi ya, atau nyalanya yang paling terang. Setelah itu nanti dari yang nyala paling terang dia akan perlahan mulai meredup sampai sampai pada akhirnya LED-nya mati. Kemudian dia akan nyala lagi, nyala mati lagi, begitu seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai yang namanya for ya. Kita pakai yang namanya for. Nah, karena yang pertama kita bikin dulu kondisi
dari padam ke nyala. Nah, jadi kita bikin dulu dari kondisi padam ke nyala. Nah, di sini kita pakai yang namanya for ya. For. Nah, kemudian di sini kita bikin integer ya. Kemudian kita bikin variabel namanya like ya. Ini awal kita kasih nol ya, karena kita mau start dari LED-nya mati dulu. Lalu di sini kita bikin brightness ya, brightness lalu lebih kecil sama dengan 255 ya. Nah, artinya nanti kita ingin bikin LED-nya ini menyala dari nol sampai ke 255 ya. Nah, berarti di sini nanti kita bikin increment ya. Nah, increment seperti ini plus plus. Nah, kayak gini ya. Jadi awalnya dia nilainya dulu nol, kemudian nanti dia akan naik perlahan satu demi satu sampai ke maksimum di 255 ya. Maksimum 255. Lalu di sini kita kasih kurung kurawal. Nah, berarti di sini kita bikin analog ya, analog write ya, analog write. Kemudian nama pinnya LED pin. Berarti di sini kita kasih value-nya adalah brightness ya, nah, brightness seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita kasih delay ya. Supaya nanti ada jedahnya, ada intervalnya ya. Kita kasih di sini 100 milidetik. Nah, jadi ini kondisinya dari awalnya mati, kemudian dia akan naik perlahan setiap 100 milidetik nambah satu sampai mentok 255. Nah, seperti itu ya. Dengan jeda perubahan nilainya itu setiap 100 milidetik ya. Nah, dari nol tadi nambah satu, kemudian nambah satu lagi sampai akhirnya full dia 255. Seperti itu. Itu dari padam ke nyala. Nah, sekarang kita bikin kondisi sebaliknya. Kondisi dari nyala ke akhirnya padam. Berarti kalau seperti ini bagaimana udah? Bagaimana ini penulisan formnya dari nyala ke padam? Soalnya ini kan dari padam ke nyala ya. Iya, iya. Setnya 25, 255 terus brightness sampai 0. Eh, Oke, lebih atau sama dengan 0 lah. oke. Berarti ini saya copy saja berarti ya. Iya, iya. Berarti apa yang diubah? Dari nolnya jadi 255. Oke, terus yang ini nol. Jadi lebih besar atau sama dengan Ya, lebih besar. Oke, oke. terus apa Minus lagi? minus. Ya, minus ya supaya nanti dia berkurang. Terus apa lagi? Itu aja, Itu aja. itu aja ya. Ini filmnya sama ya kita kasih intervalnya sama. Oke, oke. Sekarang kita coba ya. Ini ada Ya, kayaknya ada yang gitu. Hmm, bright. oh ini. Satu misalnya bright, bright, bright. Ini Brightness. bright, bright. Brightness. Ya. Hmm, jangan. Jangan ya. Oke, kayaknya ini kayak tidak ada perubahan. Coba kita lihat. Lebih kecil. Ini kita kasih
Ini baik. Oke, ini yang sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Oke, ini ya. Ini yang kita maksimalkan jadi tidak terlalu nampak ya. Nah, ini akan jelas kalau misalnya nanti kita praktek pakai alat langsung ya. Jadi nanti dia dari ya ini ya, kalau dilihat sekilas ini kayak ada perubahan ya. Jadi nanti dia akan mengendi pertama dari tidak nyala, kemudian perlahan nyala sampai terang, dan dari terang dia akan meredup sampai akhirnya dia mati. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita akan lebih jelas kalau misalnya kita praktekkan langsung menggunakan LED-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita pakai for loop ya, pakai for ulangan untuk bikin logikanya dari nyala dari mati ke nyala, kemudian dari nyala ke mati. Ini dia akan looping terus menerus. Sampai di sini ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita coba lanjut lagi. Kak boleh tanya? Ya, silakan. Ya, gimana? Betul. Kalau setiap mau mengulang gitu, kalau mau misalnya brightness-nya tambah 10 bisa nggak? Maksudnya Insta- tambah 10 kalau bukan itu lah. Brightness plus plus tapi plus plusnya tambah 10 gitu. Setiap kali mengulang. Oh, ya, ya. Tapi di sini pasti ya. Yang di sininya kan, Iya, iya. bisa saja ya. Atau mungkin akan lebih jelas kalau kita jangan pakai LED. Kita pakai serial monitor saja ya. Supaya nanti lebih jelas dilihat perubahan nilainya. Misalnya di sini saya cetak ya serial dot print sorry serial dot begin ya 115.200. Di sini saya kita coba cetak serialnya. Kita coba cetak nilai brightness. Nah, kita coba cetak nilai brightnessnya. Itu pun nanti di bawah sini. Ya, supaya terlihat ya perubahan nilainya. Oke, kita coba ya.
berarti nanti harusnya biaya dari 0 ke 255, kalau nanti dari 255 turun sampai 0. Ini ya, 0 sampai 255, terus turun toh. Oke, turun. Nah, seperti itu kan. Nah, bagaimana kalau kita ubah ya? Ini kan dia nambah dan berkurangnya satu ya. Nah, sekarang kalau kita coba, kita lihat apakah bisa dibikin seperti ini. Brightness seperti ini. Ini juga min dengan 10. Hmm. Kita coba ya. Apakah bisa dengan cara seperti ini? Sorry. Ini saya bikin desainnya 100. Jadi tidak terlalu cepat. Lihat ya. Dia nambah per 10 kan. Eh, Begitupun juga pengurangannya per 10. Jadi dia naiknya setiap 10 kali kan. Seperti itu. Nah, itu bisa dibikin seperti Hmm. itu. Dengan cara ini ya. Kalau tadi kan eh, plus plus ya, artinya dia nambah satu nambah satu. Kalau kita mau dia nambah per 10 nilai, berarti penulisannya variabel kemudian plus sama dengan 10. Kalau mau pengurangan berarti variabel dengan minus sama dengan 10. Seperti itu. Nah, begitu cara penulisan apa namanya increment dan decrementnya. Iya, iya, iya. Ya. Ya, terlihat kan. Kalau tadi kan kalau dia jadi mungkin kurang terlihat ya perubahan. Kalau kita seperti cara uang itu, nah ini seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Benar, Kak. Oke, oke, oke mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai sini ya. Kita optimalnya di jam 9 saja ya untuk setiap pertemuan. Dan nanti juga tidak terlalu kemalaman ya. Oke, oke, mungkin sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini ya, saya review sedikit ya. Tadi kita sudah belajar mulai dari ini ya tadi eh, bagaimana tentang tipe data ya. Ada berbagai tipe data yang ada di Arduino. Kemudian ada yang namanya bare minimum atau starter template ya. Ada void setup dan void loop. Yang mana void setup itu hanya dieksekusi sekali ya. Kalau void loop itu dieksekusinya berulang kali ya selama mikrokontrolernya nyala. Kemudian kita mengenal berbagai tipe data ya atau bagaimana membuat variabel ya dengan berbagai tipe data. Ada integer, kemudian ada float, chart ya. Kemudian ada juga tadi boolean ya, string. Kemudian juga kita ada const ya, ada konstanta ya. Jadi konstanta itu kalau memang variabelnya itu nilainya konstan ya, nggak akan berubah. Tapi kalau misalnya nanti nilai dari variabel tersebut eh, kemungkinan akan berubah, itu jangan pakai konstanta. Ya. Kemudian ada variabel scope ya. Tadi variabel scope itu ada yang variabel global, ada yang variabel lokal. Kalau global itu berarti kalau dia didefinisikannya di luar dari setup dan loop, nah itu disebutnya sebagai variabel global ya. Jadi nanti variabel itu bisa dipanggil di mana saja. Mau itu di dalam setup atau di dalam loop, nah itu bisa. Nah kalau variabel lokal itu, kalau misalnya variabel itu dideklarasikannya di dalam fungsi ya, baik itu fungsi setup, fungsi loop, ataupun fungsi-fungsi yang lain misalnya. Nah, nanti kita akan belajar juga tentang function ya di Arduino. Terus belajar juga terkait dengan operator aritmatika ya, kayak pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian ya. Kemudian bagaimana mengakses GPIO ya, mulai dari mengatur mode pinnya, apakah itu input atau output ya,
kemudian bagaimana membaca pin digital ya, menulis pin digital. Nanti untuk membaca digital nanti kita akan praktekkan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian bagaimana membaca dan menulis nilai analog pada sebuah pin ya. Kalau nilai analog tadi kita praktekkan di LED ya, bagaimana mengatur kecerahan LED. Oke, terakhir sebelum ditutup, ada pertanyaan? Benar juga. Oke, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan malam hari ini. Nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Saya akan infokan. Oke, terima kasih. Selamat malam, Aldan. Sampai ketemu lagi di eh, pertemuan selanjutnya. Saya izin tutup ya untuk Zoom-nya. Iya, Kak. Ya, terima kasih.